selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Yuli. Saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, dan sekarang saya tinggal di Taiwan. Kenapa saya tinggal di Taiwan? Karena saya punya suami orang Taiwan. Jadi ini saya bikin video pagi ini. Saya mau menjawab banyak pertanyaan dari kalian bilang bagaimana caranya menikah sama orang Taiwan. Bagus. Tapi untuk sebelum saya bahas bagaimana caranya, saya ingin tahu bagaimana kabar kalian hari ini. Apakah semalam tidur dengan nyenyak? Apakah selalu baik-baik saja? Semoga saya doakan semoga kita semua dimanapun kalian berada, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang sedang sakit, saya doakan cepat sembuh. Bagi yang sedang kebingungan, saya doakan cepat dapat jalan keluarnya. Dan bagi yang kurang bahagia, saya doakan bisa cepat mendapat kebahagiaan. Itu ada yang tanya ya. Banyak sih yang tanya, Mbak, bagaimana caranya bisa nikah sama orang Taiwan? Kalau saya sih, saya ketemu suami saya di Indonesia waktu tahun 1995. Tapi waktu itu kami belum pacaran karena dia lebih umurnya banyak sama saya gitu. Jadi dia kan di Sidoarjo, di pabrik, kerja di pabrik begitu. Dia perbaiki mesin di pabrik sepatu di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi dia sering bolak-balik ke Surabaya. Dan kebetulan bapak angkat saya ini sama abang angkat saya ini satu pekerjaan sama suami saya. Dan mereka sering bawa suami saya ini ke rumah ibu angkat saya itu, ibu saya itu tadi ke rumah kami. Jadi waktu tahun 95 ketemu sih biasa-biasa saja. Saya panggil dia paman. Karena dia hampir sama umur hampir sama umur dengan bapak angkat saya itu tadi. Jadi saya panggilnya dia susu itu paman ya, bahasa Cinanya itu. Jadi ya begitu, sering ketemu, tapi bukan berarti langsung jatuh cinta, bukan. Jadi lihat jadilah sampai tahun 97. Tahun 97 itu mahasiswa di Undana di mana di Brawijaya itu sudah ini ya, mahasiswa itu sudah ribut begitulah untuk menurunkan presiden Orde Baru itu tadi. Pada ribut dan ada kejadian demi kejadian yang membuat saya ini ketakutan dan membuat teman-teman saya ini tidak nyaman. Terus ada cerita yang itu sudah masa lalu menyedihkan itu ya. Jadi ibu saya, bapak saya khawatir. Nah, terus bagaimana ini? Dan saya dan adik-adik saya perempuan, adik saya itu yang adik angkat saya itu, kami perempuan 2 di dalam rumah itu. Dan kebetulan tahun 98 bulan Mei, abang saya terbunuh karena terinjak oleh mahasiswa. Dan di situ rasa ketakutan kami ini sudah semakin ini menjadi gitulah. Suami saya bilang ke ibu angkat saya, anakmu yang pertama itu, abang saya itu kan juga ada ini anak tiri begitu, tapi mereka selalu panggil ibu saya ini tante gitulah. Jadi suami saya tidak tahu kalau itu juga anak dari bapak saya. Bilang saya ini anak pertama. Dia bilang, anakmu yang pertama menikah saja dengan saya. Ibu saya
setuju. Dan tapi dia bilang, anak saya ini sifatnya keras sekali kalau masalah agama. Dia bilang, dia bukan orang Islam dan juga bukan orang Buddha. Anda orang Buddha, dia itu orang Katolik. Terus suami saya bilang, biar saja nanti suami saya bilang saya cinta sama dia, saya ingin melindungi dia. Tanya ke saya, karena saya sudah ketakutan. Saya bilang, asal saya tidak terbunuh dan saya bisa lolos, saya menikah kemana saja boleh. Dan ini adik saya tidak mau nikah sama orang Taiwan. Dia pingin ke Hong Kong. Dan sekarang adik saya ada di Hong Kong. Jadi begitulah ceritanya. Dan ini saran untuk orang yang ingin mau menikah ke Taiwan ya. Menikah di Taiwan itu nasib-nasiban tidak selalu enak. Itu bukan saya menghalang-halangin orang. Itu bukan berarti saya mau menghalang-halanginnya. Menikah sama orang Taiwan, cara mengurus surat itu, Anda harus menikah dulu di Indonesia, ya, secara Muslim, secara gereja, itu terserah. Setelah menikah begitu sudah pesta, Anda harus pesta walaupun kecil-kecilan, biar itu ada fotonya, ada ijab kabul atau ada nikah di gereja, itu ada buktinya untuk ke KUA di Jakarta itu. Jadi nanti ditanya macam-macam di sana begitu. Dan kayaknya mau menunggu. Sekarang mau menunggu. Kalau saya dulu tidak usah menunggu. Mau menunggu surat itu keluar kayaknya. Jadi ini kalau untuk urus surat itu saya kurang begitu paham ya. Jadi yang saya tahu cuma sampai di situ. Jadi yang ini saya kasih tahu sudah sampai ke Taiwannya saja ya. Sudah sampai ke Taiwan itu lebih baik saya sarankan kalau menikah, kalau yang enak itu yang jadi TKW dan dinikahi majikannya sendiri atau kenalan sendiri begitu, sehari-harinya sudah tahu sifat orang itu bagaimana begitu. Itu kita menikah pun itu kita tidak ada rasa khawatir orang ini bagaimana, orang itu baik atau tidak. Soalnya kalau dia lakinya itu pakai ini mak jomblang, sekarang banyak mak jomblang, dibawa mak jomblang ke Taiwan, khawatir. Soalnya orang itu kalau sudah dibawa mak jomblang ke Taiwan itu khawatir, soalnya yang mau menikah sama cewek yang dibawa jomblang itu kebanyakan orang yang pekerjaannya asal-asalan, tidak ada pekerjaan tetap. Orang Taiwan juga banyak orang susah, terus pemabuk, orang tukang mabuk, ringan tangan. Kalau sekarang sih enak, masih ada itu perlindungan ibu dan anak itu, konselin, masih ada konselin itu. Kalau dulu kami setengah mati. Kalau yang menikah teman saya itu sering dipukulin suaminya. Itu karena kita tidak saling mengenal begitu. Lebih baik kalau mau menikah sama orang Taiwan, kita saling mengenal dulu, suka cinta sama cinta dan sudah mengenal lebih dalam, baru kita putuskan untuk menikah. Di Taiwan kita tidak sembarang mau bawa keluarga perempuan datang tinggal dengan kita, karena kalau suaminya masih punya keluarga begitu, kayak mertua begitu. Di situ guys, selamat pagi, semoga